Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia, kelas 12 IPS 5, nomor absen 1. Di sini saya akan mempresentasikan novel yang sudah saya baca yang berjudul Seperti Hujan yang Jatuh ke Bumi, karya Boy Chandra. Boy Chandra ini lahir pada tanggal 21 November 1989, menetap dan berproses di Padang, tepatnya di Sumatera Barat. Belajar serius menulis sejak tahun 2011. Sudah banyak buku yang sudah ia terbitkan, kurang lebih ada 11 buku, dan buku inilah buku ke-11 dia yang sudah ia terbitkan. Buku ini terbit sekitar tahun 2016, sekitar bulan Desember, dan dicetak oleh Media Kita. Seperti Hujan yang Jatuh ke Bumi yang bertemakan tentang persahabatan dan percintaan. Buku ini termasuk buku fiksi. Terdapat 4 tokoh utama seperti Kevin, Nara, Junet, dan Tiara. Serta ada tokoh tambahan seperti adik Junet, ibu Junet, dan ibu Kevin. Latar tempat ini ada di rumah, perpustakaan, tempat kuliah, air terjun Nyarai, dan tebing Likunga Valley. Novel ini menceritakan seorang cowok yang bernama Kevin, mahasiswa jurusan fisika di Universitas Negeri Padang. Dia adalah cowok yang tampan namun sangat pendiam, tidak pernah mempunyai seorang kekasih dalam hidupnya. Dia hanya memiliki teman kecil yang bernama Nara Senja. Sebut saja Nara. Nara adalah salah satunya seorang cewek yang bisa berteman dengan Kevin. Mereka berteman sudah sejak sekolah dasar hingga mereka memutuskan untuk kuliah di satu kampus yang sama, tetapi jurusannya berbeda. Nara mengambil jurusan sendera tasik, yaitu seni tari dan musik. Nara adalah tetangga sekaligus teman Kevin dari kecil. Satu hal buruk yang dimiliki Nara adalah dia terlalu mudah jatuh cinta dan mudah untuk patah hati. Di saat patah hatilah Kevin yang selalu jadi penghibur bagi Nara. Namun, saat Nara tidak pernah tahu bahwa Kevin diam-diam memendam rasa terhadapnya. Kisah ini dimulai saat Junet, anak Mapala, yaitu mahasiswa pecinta alam di kampus yang sama yang singgah di hati Nara. Pertama kali menjumpai Nara saat menemani adiknya yang bernama Rina menonton pentas seni di kampusnya. Di saat itu, Junet ingin pergi ke toilet. Tiba-tiba di suatu tempat mereka berpapasan. Junet yang sedang melaju lari, tiba-tiba terjatuh akibat bertabrakan dengan Nara. Usai acara kampus Edufair, Junet dan Nara pun lebih sering bertemu dan semakin dekat. Saat hatinya baru saja sembuh dari patah hati yang teramat dalam, Nara lah hadir sebagai penyembuhnya. Ia pernah dikhianati oleh gadis yang sangat dicintai, bahkan oleh sahabatnya sendiri. Sebab Elia, kekasih Junet, sudah dihamili oleh sahabatnya yang bernama Iqmal. Junet memilih hobinya memanjat tebing sebagai pelariannya. Namun, sosok Nara lah yang benar-benar mampu sembuhkan luka Junet. Akhirnya, Junet dan Nara pun berpacaran. Nara mencoba bercerita dengan Kevin bahwa ia sudah berpacaran. Lalu Kevin pun senang di hadapan Nara, tetapi tidak untuk hatinya. Kevin mencoba membuka hatinya untuk Tiara. Tiara adalah gadis yang mengikuti UKM yang sama dengannya. Gadis yang selalu menghibur Kevin saat ia sakit akan sikap Nara, dan Tiara pula menyukai Kevin. Dan akhirnya mereka dekat lalu pacaran. Nara benar-benar telah jatuh hati kepada Junet. Ia tidak ingin lagi mencari hati yang lain. Namun, Tuhan berkehendak lain. Dia memanggil Junet untuk pulang dalam kecelakaan panjat tebing. Junet mengembuskan nafas terakhirnya. Habis sudahlah kisahnya Junet dengan Nara. Kevin selalu menyediakan waktunya untuk menghibur Nara, bahkan dia sering mengabaikan Tiara yang saat itu adalah kekasihnya. Hingga Tiara melepaskan Kevin yang masih dan akan selalu menaruh hati untuk Nara. Waktu mengubah segalanya, bahkan menumbuhkan keberanian untuk Kevin menyatakan cintanya kepada Nara. Akhirnya, Kevin dan Nara pun berpacaran. Alur dalam cerita ini menggunakan alur maju mundur yang menceritakan persahabatan antara Kevin dengan Nara. Sejak kecil hingga masuk ke perguruan dan kembali ke awal saat mereka mengenal hingga berpacaran. Sudut pandangnya menggunakan orang ketiga serba tahu, gaya bahasanya menggunakan bahasa yang mudah dipahami,
sehingga mudah dipahami oleh para pembaca. Amanatnya, sikap pantang menyerah dan keberanian untuk mencapai tujuan, meskipun banyak kekurangan yang kita miliki, dengan tekad yang kuat, apapun keinginan pasti akan tercapai. Sekian video yang dapat saya presentasikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.